Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Kamilatul Mustatinah, nomor NIM 1802501. Di sini saya akan menyampaikan tentang teknologi dan pendidikan. Bila mana melihat pada pengertian umumnya, teknologi itu adalah sebuah aplikasi atau penerapan yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia dan untuk mempermudah mendapatkan hal atau tujuan yang ingin dilakukan. Jadi, tidak dapat dipungkiri kalau perkembangan teknologi sekarang ini sudah semakin pesat dan pengaruhnya itu sudah memasuki banyak sekali aspek, termasuk aspek dalam pendidikan. Sementara pendidikan itu merupakan sebuah alternatif kesadaran dari semua lapisan masyarakat maupun pemerintah melalui kegiatan belajar mengajar di kelas. Adapun ada pelatihan dan kegiatan yang lain yang dilakukan di dalam lembaga pendidikan maupun luar lembaga pendidikan. Ya, semakin modernnya zaman, tentu saja perubahan sistem pendidikan pun harus semakin berkembang. Yang kedua, tentang konsep teknologi dan pendidikan. Tentunya kita sebagai seorang pendidik harus bisa memahami bagaimana pengaruh teknologi dan pendidikan itu. Karena pada dasarnya pendidikan itu akan menghasilkan konsep serta praktek pendidik yang sedikit banyaknya bisa memanfaatkan media sebagai sumber pembelajaran. Yang ketiga, manfaat teknologi dan pendidikan. Tentunya sistem ataupun alat yang masuk dalam dunia pendidikan dan bisa diadopsi dengan baik, tentunya memiliki manfaat. Berikut saya akan bacakan. Yang ke-1, teknologi pendidik bisa menjadi alat. Yang kedua, teknologi pendidik sebagai sarana informasi. Yang ketiga, teknologi bisa menjadi media pendukung pelajaran. Yang keempat, teknologi itu sebagai mitra intelektual. Selain 4 manfaat tersebut, teknologi dan pendidikan juga bisa semakin membantu meningkatkan mutu pendidikan dalam lingkungan. Namun, manfaat tersebut bisa didapatkan bila konsep teknologi dan pendidikan itu sudah diterapkan dengan benar. Jadi, yuk kita kembangkan konsep teknologi dan pendidikan untuk mendapatkan sistem pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nurtika. Saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar menurut Wigullo adalah suatu proses yang berlangsung dalam diri seorang untuk mengubah tingkah laku, baik itu tingkah laku berpikir, bersikap, dan berbuat. Menurut James O. Whittaker menyatakan bahwa belajar dalam proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Rodney, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya adalah yang dikembangkan oleh Whiting, yaitu yang pertama, tahapan acquisition adalah tahapan memperoleh informasi. Yang kedua, tahapan storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi. Yang ketiga, tahapan retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Nah, dari definisi para ahli tersebut disimpulkan adanya beberapa ciri belajar,
yaitu yang pertama adanya perubahan tingkah laku, yang kedua perubahan perilaku relatif permanen, yang ketiga perubahan tingkah laku yang tidak harus diamati pada saat proses belajar berlangsung. Yang keempat, perubahan tingkah laku hasil latihan atau pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilia Aini Syifa dari kelompok 1 PAI 3G. Setelah membahas tentang teknologi dan pendidikan, hakikat belajar dan pembelajaran, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang fasilitas yang sudah ada dalam teknologi untuk pembelajaran PAI. Fasilitas teknologi merupakan suatu alat yang berguna dan bermanfaat, yang berfungsi untuk membantu dan mempermudah suatu kegiatan. Fasilitas teknologi sangat penting dalam proses pembelajaran karena bisa menimbulkan perhatian dan minat peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Fasilitas teknologi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran terlebih dahulu kita harus sesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik supaya materi yang akan disampaikan mudah untuk dipahami oleh peserta didik tersebut. Fasilitas teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang pertama yaitu handphone. Handphone pada saat pandemi ini banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan guru-guru maupun dosen-dosen kita. Jadi handphone sangat membantu dalam proses pembelajaran untuk saat ini. Dalam handphone banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran. Salah satunya yaitu Classroom, Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Nah, dengan aplikasi tersebut sangat membantu para guru dan dosen dalam menyampaikan materinya. Karena tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi menggunakan aplikasi tersebut untuk menyampaikan sebuah materinya. Nah, dalam pembelajaran PAI, kita bisa menggunakan teknologi handphone ini untuk pembelajaran. Contohnya, jika kita akan menyampaikan sebuah materi tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Nah, kita bisa menggunakan HP ini dengan memvideokan seseorang bagaimana sih cara sholat yang baik dan benar. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Ya, seperti itu. Jika kita sudah membuat video tersebut, kita bisa men-share video itu kepada peserta didik supaya mereka tahu apa sih materi yang akan disampaikan hari ini dan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar itu. Begitu. Jadi mereka bisa langsung praktekannya. Jadi dengan menggunakan HP itu kita bisa melihat, oh seperti itu ya, yang baik dan benar sholat itu. Yang kedua, fasilitas teknologi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran yaitu laptop ataupun komputer. Nah, dalam laptop ataupun komputer ini banyak sekali program-program pembelajaran. Salah satu yang sangat populer digunakan dalam proses pembelajaran yaitu PowerPoint. Pasti semua sudah tahu ya apa itu PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint ini biasanya guru yang bersangkutan hanya menuliskan poin-poinnya saja tanpa menjelaskan secara gamblang apa yang akan mereka sampaikan. Nah, dalam PowerPoint ini mereka hanya menyampaikan garis besarnya saja. Nah, biasanya dalam tatap muka ya, menggunakan proyektor seperti InFocus ataupun ya InFocus gitu. Jadi kita bisa melihat seperti apa sih guru akan menyampaikan materinya seperti apa gitu. Jadi
PowerPoint itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk tidak membuat para peserta didik jenuh ataupun bosan dengan materi yang kita sampaikan, kita bisa menambahkan animasi-animasi yang unik ataupun yang bergairah ya, yang bisa membuat perhatian peserta didik itu kepada materi yang akan kita sampaikan. Jadi mereka tidak jenuh ataupun bosan dengan materi yang kita sampaikan. Nah, dalam PowerPoint itu banyak sekali program-programnya ya. Jadi kita bisa membuat animasi yang bisa membuat anak-anak itu membuat perhatian anak-anak itu kepada kita gitu. Jadi mereka bisa memahaminya dengan baik dan benar. Nah, dengan dua fasilitas teknologi tersebut kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar supaya proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi fasilitas yang sudah ada dalam teknologi untuk pembelajaran PAI kali ini yaitu yang pertama adalah handphone, yang kedua adalah laptop ataupun komputer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sri Rahayu dari kelas PAI 3G. Di sini saya dari kelompok 1. Setelah adanya fasilitas teknologi pendidikan agama Islam, tentu kita harus bisa menggunakannya sebaik mungkin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan fasilitas teknologi pendidikan agama Islam dengan baik. Yang pertama yaitu manfaatkan teknologi untuk mengelola prioritas Anda. Anda harus bisa atau mampu mengelola prioritas, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Nah, di sini Anda bisa menggunakan Google Calendar untuk bisa membantu Anda mempersiapkan jadwal dan mengatur waktu sebaik mungkin. Yang kedua yaitu manfaatkan teknologi komunikasi dengan baik. Komunikasi adalah salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan. Dan teknologilah yang telah membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan mudah. Contohnya aja handphone. Kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain melalui handphone, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Banyak sekali sekarang kursus-kursus online atau kajian-kajian online yang diselenggarakan di WhatsApp, kajian-kajian keislamian, atau banyak sekali sekarang para kiai-kiai yang sering siaran langsung. Nah, itulah gunanya teknologi. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkannya. Apalagi di zaman sekarang, masa pandemi, kita tidak bisa secara langsung tatap muka dengan guru-guru kita atau dosen-dosen kita. Nah, kita bisa menggunakannya fasilitas untuk mengakses segala ilmu dari teknologi tersebut. Terus Anda juga bisa memanfaatkan teknologi agar tepat waktu. Anda bisa menggunakan alarm untuk memastikan bangun tepat waktu dan mendapat peringatan untuk melakukan hal tertentu yang berkaitannya dengan pendidikan agama Islam. Misalnya, pada saat ini kita harus bangun jam 4 untuk melaksanakan tahajud. Nah, kita juga bisa menggunakan alarm. Tidak perlu beli alarmnya, tapi bisa juga menggunakan handphone gitu. Jadi, teknologi jelas telah membantu kita untuk memudahkan dengan segala hal. Oleh karena itu kita harus bisa mengelola atau memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Teknologi adalah salah satu hal yang memudahkan banyak pihak. Jadi jangan menjadikan teknologi membuat Anda
kehidupan Anda tidak seimbang dengan pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.